bahwa duit yang kita puterin di sini itu jangan nyampur dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Setuju. Selama si bisnis ini belum bisa menjadi supporting untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk hal-hal yang menurut saya belum menjadi kebutuhan ya. Lebih baik kita muter di sini. Gitu. Ilmu baru insan muda. Iya. Mudah-mudahan. Ya, kita aminkan. Oke insan muda, tadi kita udah kenalan sama Kang Hendy, kita udah ngedengerin tadi awal dia memulai usahanya, dari awalnya sama teman karena suka kopi, sampai akhirnya Kang Hendy ini memulai usahanya sendiri untuk membuka Zix Coffee ini ya. Nah Kang, dengan perjalanan Akang, dengan jam terbangnya yang udah lumayan banyak juga, lalu survive-nya Zix Coffee ini kan pasti dibaliknya karena Akang ya bisa tetap teguh gitu ya, optimis untuk tetap menjalankan Zix Coffee ini di tengah masa pandemi yang cukup merepotkan juga ya Kang ya dalam dunia bisnis. Nah, gimana nih Kang? Kasih dong tips and trick untuk insan muda yang ada di sini dan yang ada di rumah untuk membaca peluang usaha dan menghadapi kegagalan. Gimana Kang? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya saya menyadari bahwa saya melakukan bisnis ini konvensional banget. Kalau misalnya kata orang-orang zaman Urdu lah ya, saya tidak. Kalau sebenarnya kalau yang paling benar itu kan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Betul. Teknologi, bagaimana dengan teknologi, bagaimana dengan memanfaatkan media sosial. Dua ini bagaimana, lalu digital marketing bagaimana. Kita harus ngeh dengan itu sebetulnya. Namun saya kan sampai dengan saat ini saya masih konvensional. Bagaimana berjualan di tempat, masih belum membuka misalnya layanan GoFood, GrabFood atau Shopee Food, itu saya belum. Kedepan saya akan melakukan itu juga. Ada beberapa pertimbangan gitu. Kenapa saya tidak membuka melalui online seperti itu gitu. Karena kan persaingan, butuh penguatan di persaingan gitu ya. Betul. Saya nggak mungkin misalnya, saya kalau misalnya nyebut brand, misalnya saya nggak mungkin bersaing dengan Kopi Kenangan, Janji Jiwa atau apapun brand yang besar. Karena di situ kan kita nggak bisa menafikan ya, investasinya besar. Betul. Kekuatan modalnya besar. Lalu range area cakupan bisnisnya, misal Zix ini saya harus berhitung keterjangkauannya seperti range-nya berapa kilometer sih orang mau beli. Ketika misalnya ada yang lebih dekat, pasti akan memilih yang lebih dekat. Nah makanya saya sebetulnya dengan metode konvensional ini saya pun mencoba bagaimana brand ini kuat dulu. Kuat itu dalam arti ya yang tadi bisa survive, bisa bertahan, pengenalan terhadap para pecinta kopinya juga bisa terus, walaupun ya step by step, sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi saya tetap optimis karena saya pun bukan riset ya, saya baca-baca juga gitu ya berita-berita, ternyata konsumsi masyarakat Indonesia terhadap kopi ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya betul Pak. Jadi saya tetap optimis, saya tetap berupaya untuk menjalankan ini, dan jangan lupa juga ya mental ya. Betul. Mental untuk berwirausaha itu jangan sampai kalau turun naik oke lah nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai ada di titik kulminasi yang saya harus berhenti berusaha, saya selesai
saya memulai yang lain. Kalau memang ada peluang lain yang lebih menjanjikan dengan perhitungan yang baik juga, kenapa tidak? Tapi kalau saya sementara ini saya akan bertahan di sini. Saya kuatkan mental sayanya juga bahwa ini masih ada peluang, masih besar peluangnya yang belum saya gali. Terus buat teman-teman juga, saya rasa jangan terpaku pada saat nanti wisuda misalnya, untuk teman-teman pasin di Hima Fakultas Ekonomi ya. Iya. Jangan sampai terpampang spanduk selamat datang pengangguran pas wisuda, jangan sampai gitulah. Frame-nya harus dirubah. Frame-nya harus selain ya boleh kita berpikir untuk bekerja, mencari pekerjaan, tapi tidak salah juga kalau kita justru membuka peluang berwirausaha, menciptakan lapangan kerja. Gak usah pegawai yang 100, 1000, 10.000, semuanya dimulai dari yang sedikit-sedikit gitu. Nanti mungkin bisa berkembang. Bahkan dengan kemajuan teknologi sebetulnya kan teman-teman itu nggak perlu punya tempat, nggak perlu punya modal banyak, bisa melalui online itu bisa tanpa modal. Tinggal bagaimana perhitungan kita memilih apa yang akan kita jual. Sebenarnya itu harus melalui riset ya. Iya. Kalau flashback ke belakang, sekitar tahun 2000-an saya pernah ikut seminar. Bahkan saya waktu itu panitianya ya, waktu itu dengan teman-teman saya. Saya dulu waktu mahasiswa semester 5 atau 6 itu saya kerja di IO. IO-nya itu IO seminar ya. Waktu itu kebetulan kita dikontrak sama PT Pos. Ada salah satu manajer brand ternama perusahaan IT gitu. Beliau mengatakan begini, teman-teman mahasiswa, karena kebetulan waktu itu pesertanya kebanyakan mayoritas mahasiswa, nanti fase setelah tahun 2000 ini, dunia IT lah yang akan menguasai kita, dan kita harus menguasai itu. Nah, waktu itu saya ada kesalahan berpikir menangkap ucapan beliau. Yang saya kira itu yang harus dikuasai itu adalah hardware. Ternyata bukan itu. Ternyata setelah itu kan muncullah dari mulai Friendster, Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang disebut IT di sini versinya beliau itulah yang harus dikuasai oleh teman-teman gitu. Bukan hanya sekedar bahwa media sosial ini untuk fun, untuk apa, itu adalah, kalau menurut saya sekarang itulah yang harus digali oleh teman-teman, bagaimana media sosial ini bisa menjadi income justru, karena dari situ banyak sekali yang bisa digali. Maksudnya bukan berarti kita jadi di endorse atau apa gitu ya, tapi melalui media sosial ini kita bisa berwirausaha yang sederhana. Betul, oke. Insan muda, kita sudah mendengarkan ya tadi tips and triknya. Kang Hendy juga menceritakan tentang bagaimana beliau melihat peluang dan apa aja yang beliau bukan sesali ya. Kalau sesali agak-agak kasar ya Kang ya. Iya, tapi ya akhirnya saya merefresh lagi. Oh iya, ternyata ini iya. Loh, proses pembelajaran. Iya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya insan muda bahwa tips and triknya nih ya untuk membaca peluang ini, yang pertama kita harus perbanyak relasi ya Kang ya. Jelas, networking harus. Ya, networkingnya harus ada, dan dalam menghadapi kegagalan juga kita nggak boleh putus asa, nggak boleh stop sampai di situ, harus selalu bangkit. Kalaupun misalnya teman kita atau enggak saudara kita berhasil hari ini, kita nggak usah hari ini juga ya Kang ya. Mungkin lusa atau enggak besok kita berhasil gitu. Jadi selalu ada kemungkinan. Harapan harus selalu ada. Nah, iya betul sekali. Terus selalu bersikap optimis juga, dan tadi kan harapan dan keyakinan bahwa kita akan bisa suatu saat nanti gitu. Kita akan berhasil suatu saat nanti. Terus
selalu kreatif dan inovatif juga untuk memikirkan atau membuat sesuatu hal-hal yang baru dan menarik. Tadi juga sempat ngobrol juga sama Kang Hendy bahwa kita juga harus mengikuti tren ya Kang ya, karena itu menjadi daya tarik juga ya. Betul. Oke, dan dengan segala keterbatasan sebetulnya kita harus semakin mengembangkan kreativitas kita. Iya, betul. Ide-ide kita, jangan takut mengeluarkan ide, jangan takut berinovasi, jangan takut untuk mengembangkan diri. Harus, intinya kan percaya diri ya. iya betul. Untuk memulai itu yang susah itu kan kepercayaan diri pada saat akan memulai. Betul. Tapi ketika sudah mulai ternyata, oh begini ya dunianya, oh begini ya, oh begini ya. Nah dari situlah proses pembelajaran kita untuk semakin berkembang, terutama untuk mengembangkan potensi-potensi diri kita ya. Apalagi teman-teman mahasiswa ya. Buat saya, teman-teman mahasiswa yang sekarang ini bisa dalam hitungan day by day mungkin bisa berubah kehidupannya. Betul. Nggak lagi hitungan sebulan, 2 bulan, tahun atau apa tidak. Dalam hari per hari semuanya bisa berubah. Oke. Gitu. Dan yang paling penting di sini karena sekarang udah semuanya era teknologi digital, jadi insan muda juga kalian harus bisa bagaimana caranya memanfaatkan media sosial itu agar lebih bermanfaat, gak cuma hura-hura atau untuk for fun aja ya Kang Hendy, tapi bisa juga untuk memulai usahanya. Siapa tahu kan dari yang awalnya iseng-iseng di Facebook atau gak posting di Instagram, tiba-tiba dia jadi miliarder gitu ya, bisa Sangat aja. mungkin. Iya. Sangat mungkin untuk dunia yang sekarang ini luar biasa kalau menurut Iya. saya. Karena internet itu kan bisa diakses oleh seluruh dunia. Iya. Jadi mangsa pasar atau gak pangsa pasarnya itu emang cukup luas. Jadi untuk insan muda jangan cuma jadiin media sosial kita ini untuk show up diri sendiri aja, tapi nggak ada value yang kita dapat, tapi jadiin media sosial itu untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan banyak orang ya Kang ya. Oke, gitu. Oke nih Kang, tadi kan kita udah berbincang banyak juga, gak kerasa ya waktu terus berjalan. Sebenarnya kalau misalnya bisa dapat waktu yang lebih lama ini bakal asik banget ngobrolnya, tapi karena terbatas, karena Kang Hendy juga cukup sibuk. Wes, Cukup sibuk karena jam terbangnya wah. sibuk menganggur. Oke, boleh nih Kang kasih pesan-pesan nih untuk insan muda biar mereka lebih termotivasi gitu atau enggak untuk memulai usaha itu gimana Kang? Sebenarnya kalau untuk teman-teman di mahasiswa ya, memulai usaha itu kan bisa mulai dari sekarang. Apapun bentuknya, silahkan digali potensi-potensi itu, peluang bisnisnya, potensi dirinya, kesukaannya, apapun itu. Era digital ini kan sudah melenyapkan sekat-sekat ruang, waktu dan lain sebagainya. Orang yang dimana bisa menjadi pangsa pasar kita. Betul. Tidak hanya misalnya kita berbicara Bandung, kita berbicara negara lain pun bisa menjadi pangsa pasar kita. Nah itulah yang harus oleh teman-teman gali potensi-potensi itu, perkembangan teknologinya yang sudah sekarang katanya 5.0 ya. Yes. Kalau kita tidak bergerak di situ, kita akan ketinggalan. Saya ingat mungkin di medio 80-an, 90-an, mungkin media yang tersedia, media mainstream, radio, televisi, koran, ini semuanya sekarang menurut saya secara pengaruh sudah mulai menurun. Dan penurunan ini harus disadari oleh teman-teman bahwa sebenarnya dunia itu ada di genggaman teman-teman, di handphonenya gitu. Handphonenya ini bagaimana tidak hanya untuk Mobile Legend, PUBG, Candy Crush dan lain-lain, atau Instagramnya itu tidak hanya untuk show up mungkin itu ya, tapi bisa menjadi peluang untuk berwirausaha. Betul. Untuk bidangnya silahkan digali sendiri-sendiri. Dan jangan sampai pada saat fase mahasiswa ini, fase di akademis ini tidak hanya melulu kita fokus di akademis. Hal-hal di luar lain yang positif, sifatnya positif, membangun networking, membuka
wawasan-wawasan baru di luar bidang kita. Misalnya ini teman-teman ekonomi, pasti kan ada yang akuntansi, manajemen apa. Nah itu semuanya dielaborasi kerjasama dengan Hima lain. Gimana sih pandangan Hima lain terkait dengan ini? Semuanya bangun networking itu. Nanti setelah itu baru terasa networking itu ternyata manfaatnya luar biasa. Betul. Networking itu ternyata akan sangat membangun kita ketika teman-teman mahasiswa ini menghadapi dunia yang sebetulnya. Betul. Gitu kalau menurut saya sih. Jadi ya pandai-pandai bergaul, banyak bersilaturahim ya, intinya itu kan ya. Dengan silaturahim kita banyak kenal, kita banyak relasi, itu akan membantu kita. Oke, tadi teman-teman udah disampaikan ya pesan-pesan untuk insan muda yang ada di sini dan yang ada di rumah dari Kang Hendy. Jadi intinya yang pertama jalin silaturahmi dan memperluas networking atau relasi ya dengan teman. Siapa tahu kan musuh kita atau gak yang asalnya nggak kenal tiba-tiba jadi partner kita dalam bisnis, dunia bisnis, bahkan mungkin aja mereka yang membawa kita sampai ke era emas. Betul. Ya, bisa aja. Sepakat. Oke Kang, karena tadi kita udah berbincang-bincang juga ya, insan muda banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Kang Hendy ini, luar biasa sekali. Dari awalnya iseng-iseng karena suka kopi, bikin usaha kopi sama teman-temannya di kampus, sampai akhirnya beliau Kang Hendy ini bisa mendirikan Zik Kopi ini ya. Oke, mungkin Kang gak kerasa waktu udah berlalu begitu saja. Makasih atas waktunya dan sudah menerima kami untuk ngobrol-ngobrol sama Kang Hendy, dan kita dikasih ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini Kang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, buat saya juga gitu ya. Ya sedikit sekali lah mungkin ilmu, mungkin di luaran sana banyak yang lebih, bukan mungkin, pasti lebih banyak yang ilmu berdagangnya, ilmu apapun itu mungkin teman-teman bisa nanti gali dengan teman-teman yang lain, mau di bidang apapun itu gitu. Menurut saya, kalau saya sih hanya ya segini sekedarnya saya. Oke. Sekali lagi makasih ke Kang Hendy dan Zik Kopi ini yang sudah mensupport kami juga Kang dalam menumbuhkan ya, memotivasi insan-insan muda yang ada di sini dan yang ada di rumah, terutama di himpunan kita ini ya. Nah, insan muda, mungkin podcast kali ini akan berakhir di sini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast The Entrepreneur Diaries ini.